Oke, assalamualaikum, selamat malam semua pendengarnya. Hari ini gue kedatangan tamu nih, Mas siapa bang? Alfat. Mas Alvan, Alvan bener ya? Alfat. Alfat, oh Mas Alfat. Lu lihat gitarnya keren ya? Coba bang dideketin bang gitarnya bang. Mas Iya. Alfat gitarnya. Gak ini ya. Coba ya, emang nggak ada suaranya. Coba ya kita pegang dulu. Ini modelnya Gibson, berat coy. Explore Hatfield Metallica. Tuh, waduh, berat bener. Iya bang, spesial. Makanya mas terek kayaknya bang. Lebih berotot. Terek kayak. Sengaja modelnya ini. Hari ini gue berada di tempatnya Bang Heru. Bang Heru apa kabar? Baik. Sehat ya? Lagi sibuk apa nih Bang Heru? Oh ngoprek ya, oke. Kita numpang tempat ya? Ya. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya Bang Alfat ya. Ya siap. Bang Alfat ini apa pekerjaannya nih kalau boleh tahu? Kalau saya ngajar di kampus. Ngajar. Sebagai dosen. Kampus berarti per mata pelajaran ya berarti ya? Iya betul. Mata kuliah ya? Mata kuliah. Mata kuliahnya apa tuh? Tadi sih ada berapa di matematika gitu. Matematika. Jujur gue dulu paling kagak bisa matematika. Tapi ngitung duit bisa guys. Terus apa tuh? Berarti yang jurusan eksak ya? Jurusan eksak ya. Iya benar ya, eksakta ya gitu ya. Iya, teknik ya. Ilmu pasti lah pasti gitu. betul. Bisa dihitung semuanya. Betul. Nggak ada yang jurusan gaib gitu, nggak ada Bang? Kita lagi di foto dulu guys. Iya. Berpose dulu. Ya, kalau gue mau tanya nih Bang, lu udah berapa lama ngajar Bang? Gue manggilnya lu aja ya. Oke, nggak apa, Ya. bikin story kita ke semuanya ya, Ya. di ngajar. Sebenarnya termasuk gue tuh selain yang tadi eksak ya Bang Wandi ya, itu juga sempat bisa dibilang ngajar musik lah, tapi yang privat juga gitu, privat. Tapi memang selain itu ya, selain eksak, tapi miss-nya memang bukan yang kayak spesifikasi not balok, itu juga lemah lah gue kalau gitu. Tapi itu langsung lebih ke praktek teknis segala macam gitu. Berarti minimal kita abang mengajarkan dari dasar pemula. Iya ya? Betul. Dasar, minor gitu sampai. Ini bisa gue kulik nih guys nih. Tips dan triknya nih Bang. Seandainya nih, lu kan pasti ada rahasia dapur kalau ngajarin orang ya. Iya betul. Nah dari 5 rahasia dapur lu 1 aja kasih unjuk. Jadi buat orang yang pertama belajar main gitar nih, buat anak-anak muda umur-umur remaja ya, biasanya baru mulai. Apa yang mereka harus pelajari terlebih dahulu? Satu contoh ya, misal apa mereka harus belajar kunci, atau harus nada do re mi fa sol la si do, atau langsung diajarin pentatonik atau gimana Bang? 1 aja. Nah kalau gue 1 terpenting ada nyaman dulu Bang. Oke. Karena gini, setiap karakter orang beda-beda ya. Kembali lagi kan itu sifat bawaan, karena gue interaksi juga berapa murid, ada murid yang mungkin sekali ini bisa atau berkali-kali, tapi itu juga kita juga nggak bisa langsung subjektif memetakan ini dia kurang bisa. Juga barangkali bisa jadi lama-kelamaan tuh mereka juga akan menemukannya. Pertama nyaman dulu. Nah, yang kalau gue bisa ngajar itu ya. Dulu tuh lebih intensnya gue di les musik privat. Iya, les musik privat. Jadi alat musiknya berarti gitar ya? Gitar. Lebih fokus ke gitar. Betul, gitar. Mas saat itu juga di tingkat-tingkat anak SMP dan SMA lebih banyaknya, karena mungkin di masa mereka belia tuh kan masa-masa pengenalan ya. Kalau kita kan mungkin sudah naik turun, tapi kalau mereka masa-masa belia tuh lagi semangatnya. Dan gue juga sempat ngasih tipsnya, dan biasanya gini, gue malah kembalikan kali ke muridnya, kamu apa yang disenengin dulu, kita tahu dulu dasar referensinya. Contoh misalnya gini, dari musiknya gitu. Betul, dari dari musik dan dari anaknya juga. Oh gitu. Kan ada anak yang mungkin gini Bang, modelnya nggak suka didikte. Oh gitu. Ada tipikal yang gitu, dia mungkin pengen butuh kita deketin lebih lama dulu, atau mungkin ada tipikal nggak sabar pengen yang bisa gitu. Betul. Pertama terus tahu itu dulu psikologinya. Nah yang sebut nyaman itu. Nah soalnya tergantung nih, biasa kita tahu dulu dia butuhnya apa dulu untuk belajar. Apa mungkin kekuatan jarinya kah? Atau dia mungkin lebih ke teknik-teknik yang khusus. Gak apa-apa ya Pak, numpang ini. Ya, ini ada Nyonya Mas Heru. Oh iya, silakan masuk kakak. Gak apa. Ada iklan tadi guys, buat yang pengen tahu mbaknya siapa.
hubungi gue ya. Gue juga nggak tahu. Oke, mungkin kalau kayak untuk memperkuat jari ya, biasanya kan buat memperkuat jari itu yang dilakukan senam jari kah atau langsung belajar chord? Nah, ini kadang gue biasa pakai blended learning lah, maksudnya ada yang campur, ada memang dia fokus ke penjarian lagi, kadang sinkron. Dan biasanya kalau kita karena mungkin seni kali ya. Yeah. Beda kalau misalnya gue terasi ngajar kayak model matematika tuh kan suka nggak suka mereka memang butuh gitu. Tapi kalau di musik bukan kita menyepelekan musik ya, cuma kebutuhan mereka apa. Dan juga karena gini, ketergantungannya lemut. Mungkin karena seni kali harus ada kayak timingnya gitu. Kita pancing dulu ya. Betul. Dan juga kadang kan bisa jadi gini. Gak apa-apa. Awal-awal semangat. Ya. Terus sudah pertengahan mulai ini lagi turun lah, mulai ini lagi. Nah, itu biasa kita juga harus pendekatan lagi. Gitu. Itu jadi satu masukan sih Bang buat gue. Betul. Jadi gue tuh ngajarin ponakan nih Bang. Kenal sendiri saudara ya. Ponakan pengen main gitar. Gue sih tahu maksudnya, dia pengen nunjukin ke ceweknya, gue rasa tuh. Kan ada gitu juga betul. Rata-rata kayak gitu. Gitaris tuh belajar gitar, bukan gitaris ya. Anak remaja itu belajar gitar biasanya buat nunjukin kalau dia bisa dan berasa hebat. Nah, kepada lawan jenisnya biasanya. Cuma harus di garis bawahi, ternyata belajar gitar tidak semudah yang kita pikirkan ya Bang. Betul. Abang kayak abang nih. Abang udah berapa lama dari kelas berapa tuh megang gitar? Sebenarnya dari awal ya. Setelah ada referensi yang jadi saya dulu memang bisa dibilang agak minder lah, terutama tentang musik. Karena almarhum bokap itu punya studio. Studio band? Punya, zaman itu. Keren bos. Zaman itu, ya maksudnya pernah sempat membawa band juga lah, dari teman-teman tongkrongan. Almarhum bokap tuh ada Bulungan, yang Om PMR, ini Warkop DKI itu masih banyak kan Bulungan kan. Bulungan berarti lah ya, rada dalam gitu lah, pokoknya The Bronx. Iya, orang di dalamnya ya. Kalau di Bulungannya mungkin yang gua tahu tuh Wapres ya Bang ya. Wapres salah satunya. Bisa dibilang tongkrongan yang di Jakarta lah saat itu lah ya, Jaksel itu kan dibilang kan. Saat itu, daerah situ. Karena dulu memang sebenarnya mulai sukanya tuh di SMP. SMP Bang. Tapi belum bisa main gitar. Maksudnya, cuma kayaknya tertarik ya. Iya benar, kayak ada sebenarnya kita dulu mungkin harus punya ambisi. Jadi kalau segini kan mungkin. Suatu saat gue harus bisa gitu. Betul. Itu jadi tekadnya kita bangun dulu. SMP itu kelas berapa Bang? Wah, kelas berapa? Tahun berapa? Wah, lupa kalau kita ngomong tahun ya. Tapi mungkin kelas 2 SMP lah. Kelas 2 SMP ya. Itu tahun 2000-an? Iya, kurang lebih sekitar itu. 2000-an. Tahun 2000-an. Itu mulai semangatnya karena gini, dulu ya biasa lah ya. Suka malu dengan teman-teman yang mungkin udah menguasai lebih dulu. Betul, sama banget kayak gue. Wah, minder banget tuh. Nanti gue ceritain tuh guys. Wajar sih di zaman yang ceng-cengan, biasa lah. Cemen lo. Cemen lo nggak bisa main gitar masa gitu aja nggak bisa lo. Betul. Kalau ngeband lo jagain sendal aja. Dulu tuh gue PR-nya masih chord gantung yang mode kayak G minor gini, gantung-gantung nih ya. Power chord ya kalau sekarang ngomongnya. Gitu. Iya. Ya dulu chord gantung ya. Betul, kita tekadnya tuh. Nah, dulu sebenarnya dari literasi buku itu memang. Buku ada. Nah, ini agak lupa dulu nih, referensi emang googling atau kayaknya buku majalah MBS. Kalau dulu kalau MBS kan tuh yang chordnya ya, chordnya ya, musik book selection fotokopi itu. Tahu juga MBS. Betul, lu pada tahu nggak lu MBS? Yang tahu komen ya. Yang tahu komen ya. Terus Bang Heru senyum-senyum aja. Nah, sama dong kalau nggak salah ada majalah. Apa tuh Bang? Oke, kalau nggak salah dulu ada GH Plus kalau nggak salah. Majalah chord kalau nggak salah ya. Oh iya, hampir mirip ya. Hampir mirip sama MBS tuh ya. Gua suka banget main Guitar Hero saat itu. Dan Guitar Hero ada GMPS ya? Dragon Force. Dragon Force. Wow, itu main cepet banget tuh. Padahal jadi kayak ngerasa kita ngocol lah istilahnya. Aduh, masanya main chord gini. Jadi gini, ibaratnya gue belum nguasain power chord udah pengen main kayak gitu gitu loh. Tapi emang di lain sisi salah satu untuk melodisnya ya GNR juga suka dengan itu. Kayaknya semua orang tuh GNR pasti deh wajib kayaknya ya himno. Secelemen wajib ya. Walaupun depannya doang gitu loh ya. Itu berarti salah satu melodi pertama yang dipelajari Secelemen itu. Ini unik nih. Oke.
Gue kulik terus boleh, pokoknya ya. ini. Gue dulu beli MBS naik sepeda. Ya, zaman-zaman itu gue naik sepeda. Tahunnya lupa, naik sepeda. Sebenarnya suka dengan semua lagu lah, lagu Indonesia. Cuma saat itu yang mungkin kena di hati bisa kita semangat nih. Ya. Dan dulu tuh lagu Coleman yang mungkin kertas MBS-nya tuh bukan yang putih ya, masih agak butek tuh. Iya, betul. Dan itu mungkin kecil kan. Nah, itu halaman paling belakang. Jadi ada tekniknya di situ ya. Dan dasarnya itu kan chordnya gampang. Saya sampai ingat D, C, G, D itu kan. Iya, udah muter-muter aja. Iya, mungkin baru susahnya pas sudah masuk interlude atau ini. Interlude bener, tapi oke lah, dan dulu kita tuh sebenarnya ya karena mungkin teknologi nggak kayak sekarang ada AI, Dailymotion tuh orang di shoot mungkin sekarang mungkin jago-jago. Kalau kita dulu kan udah effort banget. Kita mau belajar mungkin sama kayak Bang kali gue ya. Iya. Gue mau belajar gitar itu gue ke rumah temen gue yang bisa. Jadi gue nggak punya gitar saat itu. Iya. Yang punya gitar orang lain. Gue pengen banget kayaknya bisa gitar karena gue sempet kayak Bang nih dicengin saat itu. Kayak kita ngumpul, kita lagi jangan dicontoh ya. Waktu itu gue bolos. Jangan dicontoh, nggak bagus. Tapi di situ gue ngobrol sama teman-teman gue, kira-kira 4-5 orang. Mereka pengen ngeband. Gue belum pernah ngeband tuh Bang. Itu SMP kelas 2. Gue inget banget SMP kelas 2 itu zaman-zamannya lagu-lagu Tip X, tapi gue udah dikenalin GNR sama om-om gue Bang. Gitu. Om gue punya kasetnya GNR tuh. Kalau kata mbah gue nih, apaan sih nih? Musik setan gitu. Saat itu ya. Nah, akhirnya gue terpacu buat belajar kayak gimana sih melodinya si Slash itu. Betul. Akhirnya mampir ke rumah tetangga. Bang, tolong ajarin deh Bang. Dia waktu itu udah besar. Ya akhirnya gue setiap ke rumahnya karena dia punya gitar. Ya saat itu dia udah merokok, ya gue beliin rokok waktu itu Bang. Rokok saat itu masih murah banget, masih di bawah 10.000. Gue belinya nggak sebungkus, batangan. Nah terus Bang, balik lagi. Kapan lu punya gitar listrik pertama? Listrik pertama nih ya, merek Caraya sampai sekarang masih ada. Caraya, itu ada di MG tuh. Tahu juga bener lagi. Dong? Tapi dulu nggak di MG ya. Oh gitu. Itu dulu kalau nggak salah firstnya di Gramedia. Karena mungkin saat itu Gramedia bukan bareng MG Bang? Wah lupa juga tuh ininya ya. Kayaknya sih mungkin iya. Iya terus. Gitu. Oke. Nah, maaf Bang. Oh ya masih hidup. Oke. Karena gini, dulu memang dulu kalau nggak salah Gramedia yang Bintaro Plaza tuh kan. Oh, Bintaro Plaza. Suka, iya. Ya, suka baca buku gratisan dulu. Iya. Oh, oke. Mampir, kita bawa aqua sambil duduk. Iya, duduk gitu kan, gitu. Nah, itu ada alat musik, gitu. Kayaknya enak juga nih. Enak juga nih, gitu. Dan kalau tahu NG tuh udah makin yang mungkin gitar kedua seterusnya lah ya, Wijaya, NG. Tapi kalau pertama kita cuma tahu Gramedia gitu, karena mungkin pas beli gitar juga ya bisa dibilang kita masih newbie pengen lah. Betul. Belum tahu banget apa nama Potensio segala macam. Taunya itu gitar listrik genjreng aja kan. Genjreng. Nggak tahu nih tremolonya bisa apa, bukan tremolo ya. Ini apa namanya Bang? Bridge ya? Bridge-nya bisa naik turun bisa kita atur. Nggak tahu. Yang penting setem main genjreng aja. Kalau nggak salah dulu ketika saya juga ngeliatnya di MG tuh. Ada di daerah Ciledug, itu MG satu-satunya. Ketika ngeliat sana tuh saya sering mampir ke sana cuma buat ngeliat doang Bang. Apa? Buat ngeliatin doang, ini gitar listrik kapan ya gue bisa beli ya. Gue ingat waktu itu mereknya yang paling terkenal mereka tuh salah satunya Caraya, Rox. Wah, Rox. Roxtron apa gitu. Pokoknya merek-merek kayaknya sih Cina ya, kayaknya ya. Atrox ya mungkin. Atrox ya gitu. Nah, setelah itu ya pulang ke rumah ngomong sama emak sama bapak minta dibeliin gitar. Karena saat itu tidak ada uangnya ya saya cuma bisa ya kapan ya gue bisa beli gitar ya gitu sampai akhirnya gue SMA. Kalau gue SMA tuh Bang. Kalau lu kapan Bang? Kalau pertama kali beli gitar itu di STM sih, lu STM. STM, oke. Waduh guys, zaman dulu nih gespernya itu palanya nggak biasa guys, anak STM itu. Nah itu dulu kelas 2 lah. Nah kelas 2. Ya maksudnya gini, kenapa bisa gue kelas 2 STM? Ya. Dulu SMP nyoba gagal terus lah, tapi gue tuh nggak mau berhenti Bang, kayak ngerasa, masa gue diremehin temen gue diem aja, tapi kita nggak usah yang kasar lah ya main musik apa, tapi kenapa sih nggak tunjukin aja karya aja lah, kita nggak ngerti lagu, tapi minimal
gue bisa bunyikan lewat nada nih, minimal bikin terkesan orang lah gitu. Saat itu hebat ya Bang, ya lu udah bisa gitu ya. Dan ini, nah ya tadi lihat si Herman Lee namanya, Dragon Force. Oh, lu berarti era Dragon Force ya? Nah, jadi gini riwayatnya dia juga, kalau nggak salah tuh 17 tahun lah. Dia juga baru belajar gitar, Bang. Karena ada beberapa kan orang dari SD, ada yang mungkin dari atau umur 5 tuh udah ketahui bakat lah, mungkin karena dia support sistemnya bagus. Cuma kalau gue lihat Herman Lee, sebenarnya orang terlambat belajar gitar. Kalau kita lihat dari ini ya profil-profil dibanding yang lainnya gitu, tapi tekadnya kuat. Nah itu gue pikir gini, kenapa sih dia bisa? Tekadnya kuat ya. Tekadnya kuat banget, gila, udah bisa main seperti itu. Jadi, nah akhirnya kan kita jadi ketampar gini ya, makanya ada patah gini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wah betul banget tuh, Herman Lee udah ngebuktiin. Gue buktiin deh. Dan itu saat itu gue fingering semua, Bang. Jadi gue tuh bener-bener kita teknis ya. Iya. Pokoknya Sucoloman gue bener-bener sampai terus ya. Sampai interlude-nya itu baik aja lah, baik kuping gitu. Betul. Jadi kayaknya sih memang ya tekad itu penting ya, Bang. Betul. Jadi katanya ada yang pas zaman gue tuh, silakan Mbak lewat Mbak, gak apa-apa. Gue lupa tuh pengen ngomong apa ya. Oh, pas zaman gue itu ada yang ngomong gini, lu mah nggak bakat gitu. Gue sampai digituin. Gue sempat minder tuh. Akhirnya gue terus belajar. Gue pengen buktiin kalau bakat dalam bermusik itu bisa dikalahkan dengan namanya tekad. Nah itu gitu. Betul banget. Meskipun sampai sekarang gue nggak jago-jago banget, tapi gue bisa sedikitnya mengimbangi lah, mengimbangi mereka lah. Kalau mereka main melodi, gue main chordnya aja. Ya seperti itu Bang. Nah terus gue mau tanya nih, lu ke Bang Heru ada perlu apa ceritanya? Oh, pertama kali kenal. Ya, enggak bukan pertama kali kenal. Sekarang ini kan kita lagi bertemu di tempatnya Bang Heru. Oke, lu bawa gitar ini nih 2026 pas nih. Januari ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Ya. Oke. Oh, berarti ke Bang Heru hari ini. Ya. Jadi gini, ini gitar apa sih, Bang? Wah, ini pokoknya gimana ya? Gue juga kaget dan gue spontan. Iya. Melihat misalnya iklan dari Bang Heru, kita ngomong iklan lah ya. Dan memang satu, gue tidak melihat dulu harga. Ya. Kalau gue melihat gitar tuh satu, memang kecocokan dulu. Oh iya benar. Karena bagi gue gini, setiap tipikal orang dari psikologi itu pasti akan memilih tipe gitar apa yang ini. Jadi nggak bisa semua orang tuh bisa, oh ini Fender, ini enggak. Nah, nyamannya ya. Betul. Memang ini Gibson memang. Oke lah, brandnya Gibson. Nah, kita mungkin bisa skip soal kayak waktu berapa, tapi masalahnya kan kita bisa ngunci atau enggak. Jadi memang dari semangatnya tuh nyatu enggak nih. Dan gue liat setnya emang, ini kalau gue liat pertama bodinya tanpa dicolok dulu ya, gue sih udah langsung nasir. Ini ya, kayak gitar model Gibson Explorer ya Bang ya? Ini ya, Explorer ya? Betul ya? Ini James Hetfield. Ini James Hetfield-nya. Lu tau gak guys, James Hetfield tuh, tuh dikasih tahu sama dia, gak jadi guys. Nggak jadi kuis gue guys, nggak jadi giveaway, nanti aja yang lain lah. Nah ini kan Metallica ya. Nah gue sih nebaknya lu mainnya dangdut Bang. Kalau lu sering main tuh main apa Bang? Nah kalau gue ya memang karena gini ya, gue karena semenjak tadi kita bahas gue first time ke MG ya, gue bilang MG toko legend lah, pasti semua musisi yang kenal era-era 2000-an pasti udah tau lah MG. Satu jangan tanya lah kalau buat kesana lah ya, akses yang ini banget gitu. Kalau gue latihan apa, justru kadang gue random, dan gue mulai suka metal itu memang dengan setting sound, dengan sound metal. Oh, sound metalnya kan keseluruhan ya. Kadang kalau main metal tuh kadang kita nggak serius ya, kadang lagi santai genjreng chord, tapi kita butuh chuggingnya mungkin gitu kan. Ada yang mungkin ada yang seneng rapi juga metalnya, ada yang mungkin pengen yang dirt gitu lah. Dan itu bagi gua seni aja sebenarnya sih. Dan tapi menurut gue Bang, sorry gue potong. Sepertinya setiap gitaris kalau misalkan kita mau manggung, kita mau perform, kita mau ngeband, hal pertama buat ngecek soundnya mereka main metal biasanya Bang. Yang padahal mainnya nanti Melayu, padahal mainnya nanti
pop. Tapi buat iya, buat ngetes sound mereka di awal biasanya sih kunci E biasanya. Jadi Open E, jajajajajet ya. Nah sekarang nih di Bang Heru ini gitar ini mau diapain Bang? Ini mungkin dirapikan untuk pickup selektor ya. Ya sama mungkin testing aja lah gitu. Oh gitu, karena ini gitar ternyata baru ngangkat ya. Baru beli ya? Iya. Oh, baru beli guys. Lu pengen tahu gimana cara beli gitar, beli yang bener, baik dan benar? Mungkin nanti bakal gua minta tipsnya ya. Karena biasanya Bang, di marketplace banyak yang kita nggak bisa munafik ya Bang Heru ya. Banyak yang penipu juga ya. Ya, di fotonya bagus, tapi ketika kita datang kok begini. Buat kita yang sering main gitar, kita tahu ini gitar kurang bagus. Tapi buat orang awam, mereka biasanya mudah termakan sama itu Bang. Nah, aku pengen tahu, seperti apa sih? Ya, apakah dari gua nggak peduli lu gitar KW, gitar asli, yang penting lu nyaman. Iya. Gimana Bang? Coba jadi gini. Ya. Di signature gue nih sebenarnya pertanyaan agak sulit dan cukup keren juga untuk kita bahas. Iya. Dan malah gue ini berdasarkan riset gue ya lama juga main musik. Kalau gue pertama gini, gue pernah riset orang juga sampai dilihat pertama dia memang suka branded atau tidak itu sebenarnya nggak begitu masalah. Ya. Pertama gue lebih lihat shape-nya dulu, visual karena gini ya kita zaman sekarang WhatsApp nih. Oke lah. Kalau kita ngomong, ini histori berapa, itu semua penting. Iya. Tapi kan kalau kita ngomong sejarah histori lagi, kita ngomong Brian May lah. Iya. Brian May itu signature siapa? Dia bikin sendiri betul, kan, Bang. gitu loh. Betul, Bro. Bapaknya yang bikinin ya kan. Cuma dia bisa mahal karena dia yang membuat signature sendiri. Artinya kita lebih mencari jati diri kita. Itu orang teknis juga tuh Brian May itu. Nah, itu lu jangan-jangan bisa Bang bikin gitar Bang. Brian May kalau nggak salah dia handle-nya ini dia pakai mekanis sepeda kalau nggak salah itu. Itu kan gila ya. Dari gitar yang dibikin sendiri sampai dibikin signaturenya sama merek tertentu. Gue juga lupa sih mereknya apa. Apa Rickenbacker apa gue kurang tahu deh Bang. Betul. Mungkin kalau yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah terus yang terakhir nih Bang, kita udah ngobrol banyak. Lu di sini udah ada keperluan juga sama Bang Heru. Gue juga nggak pengen ganggu terlalu banyak. Gue pengen pertanyaan terakhir nih Bang. Apa sih arti keluarga buat lu? Anjay. Keluarga tuh bagi gue segalanya ya. Gue pernah ngambil referensi itu ada satu band metal juga ternyata. Dia ditato sampai. Apa itu gue suka mengutip filosofi dari beberapa filsuf dan juga para gitaris musisi. Itu kalau nggak salah tulisan tatonya itu adalah tato tangannya family first. Karena gue keluarga itu ada pertama. Gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa mensimulat sama aja kayak kita gini. Sebenarnya kalau menurut gue ya gitaris itu ketika dia memilih gitar, memilih efek soundnya itu sama aja dia memilih keluarga. Sama aja kayak dia memaintain keluarga, hanya saja mungkin terlihat device-nya ada benda mati. Tapi kalau mungkin menganalogikan secara umum ya kurang lebih sama. Nah tinggal bagaimana mengemulatnya aja gitu loh. Karena gitar juga kita rawat ya. Iya betul. Sama seperti anggota keluarga lain gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Betul. Siap. Wah, di ilmu yang bagus banget. Family first. Itu kalau gua jadi ingat sesuatu tuh Bang. Dominic Toretto tuh. Kalau di akhir film dia ceritanya udah selesai misi segala macam, dikumpulin teman-temannya. Padahal bukan keluarganya. Keluarganya kan cuma si Connor sama si istrinya Connor. Itu doang. Selebihnya adalah teman. Tapi mereka dikumpulkan dalam satu keluarga, satu meja makan. Mereka menganggap semuanya keluarga dengan berbagai macam ras. Berarti bisa kita ambil kesimpulan adalah belajar gitar jangan patah semangat kalau dianggapnya banyak bully-bully, gak usah patah semangat ya Bang. Betul. Harus semangat ya. Harus semangat. Ya. Karena nanti akan berbuah manis ketika lu udah mencapai belajar gitar 2 tahun, 3 tahun, lu bakal kelihatan bedanya. Sama seperti kita olahraga 2 tahun, 3 tahun pasti kelihatan bedanya. Kalau saya pribadi memang jarang olahraga, jadinya begini perutnya nih. Oke, makasih Bang waktunya. Bang Alvan ya. Nanti kita lanjut lagi guys. Di episode selanjutnya Mas Gitaran ngobrol bareng. Bye bye.